Dan garis pesawat yang mendukung atau tidak, karena kita bakal langsung masuk ke match terakhir pada hari ini, Irangel. Ya ini dia, Irangel selamat menyaksikan pesawat sudah berada di utara, di udara maksud saya, dan berada di selatan. Kenapa jadi utara? Karena SMB berada di kanan bawah dari garis pesawat kali ini menuju ke area kanan dari Yasnaya Poliana. Ini adalah match yang betul kalau SG nggak main di sini. Karena susah mereka ke utara. Iya, karena Sever ini susah untuk dicapai juga, shooting range juga cukup jauh. Dan dari Onyx kan nggak main, dia juga nggak usah ke George Paul, jauh juga. Primos bakal kosong sih, jadi untuk Evo sebenarnya leluasa banget kalau misalkan mereka mau ngelebarin lootingan mereka sampai ke Primos. Bahkan mungkin dari Geek Fam juga kalau mereka looting di Quarry nggak cukup, mereka bisa ngambil ke Primos. Tapi bakal bahaya juga karena biasanya bakal ada dua tim yang berpikiran sama gitu kan. Ya itu dia yang terjadi. Pastinya akan kita saksikan apakah ada sebuah pelebaran dari segi drop zone oleh EVOS Reborn. Tapi yang menjadi pertanyaan nampaknya nggak ada karena alter ego Limax mengisi drop zone dari Genesis Dogma Kids. Iya, daripada dia harus memaksakan ke mill base kan. Jadi lebih baik ya udah gue isi Primos aja terlebih dahulu. Jadi mereka bakal ngambil di Primos dan kita melihat circle-nya belum keluar. Kira-kira kemana San? Tebak yuk. Ini ke utara. Lu ke utara ya udah deh. Gue biar asik ke selatan. Selatan dan akhirnya di jembatan. Wah. Supaya kita bisa ngeliat ya ternyata utara. Oke, mantap Oke, nggak sekali. jadi. Ini nebak circle bener tapi nggak seneng. Iya. Karena ngarepnya ke jembatan ya kan. Supaya kita bisa memperkenalkan konstruksi baru jembatan yang sudah dibangun oleh Victor. Iya, udah capek-capek konstruksi, nggak bisa dibikin vlog gitu. Ya. Tapi lumayan sih, di atas juga ada jembatan. Walaupun jembatannya memang nggak selebar di bagian selatan. Wah, ini enak banget sih sebenarnya yang rotasi di utara. Karena Ya. kosong, Sever ini kosong. Betul, Sever ini kosong bisa diisi oleh pemain-pemain dari AE-nya di bawah. Tadi baru saya mengatakan karena AE juga punya drop zone di Monstelber kan beberapa kali. Ya, beberapa kali memang itu alternatif. Jadi mungkin mereka tahu kalau misalkan Dewa United biasa ngambil di atas. Berarti ini enak sih sebenarnya buat kayak Dewa United enak, terus juga buat Ion enak, Aura juga enak banget buat rotasi. Mungkin ada tim-tim lain yang bisa ngambil memanfaatkan momentum. Mungkin dari Geek Fam juga mau ngambil rotasi ke utara gitu. Bisa banget kan ya, tinggal nungguin yang dari Josh Paul keluar. Tapi atau mungkin yang dari bagian kanan seperti Boom mau ngambil ke bagian utara juga bisa. Jadi tinggal lihat seperti apa eksekusi dari setiap tim untuk melakukan rotasinya. Ya, kita melihat ini dia pemain-pemain dari Dewa United yang mana mereka saat ini memiliki rumah baru, drop zone baru, yaitu berada di area dekat Monstelber. Ada satu yang melayang-layang tadi pemain dari Dewa United. Kita belum tahu apa yang terjadi, nampaknya itu satu bagi diisi oleh 3 pemain. Itu tips and trick baru kah? Mungkin saja. Dengan linggis tadi ya di tangan ya. Gue baru tahu kalau misalkan emang ada tips and trick kayak gitu. Apakah bug, apakah tips and trick kita nggak tahu. Tapi yang pasti setengahnya mereka bisa melakukan rotasi. Karena memang tadi Dewa United, Aura juga itu kan drop zone mereka di utara, ujung-ujung. Nggak seperti garis pesawatnya. Jadi garis pesawatnya tadi nggak mendukung emang kan. Betul. Dan kalau kita melihat juga saat ini point of view menuju ke arah seorang Banyu, pemain dari tim Zone Esport. Pemain yang juga pastinya menjadi andalan untuk Zone di season kali ini. Banyu sempat bermain di beberapa tim juga, pernah bermain di Victim Solvers pada masanya. Betul. Lalu juga pernah ke tim 21 Esport waktu itu, dan saat ini kembali ke PMPL bersama Zone Esport. Ya itu dia, dan kita belum melihat seperti apa sih taring Ion di hari pertama ini. Jujur gue nggak terlalu melihat Ion seperti biasanya. Sebenarnya banyak sih malah. Banyak tim yang menurut gue harusnya mereka bisa bermain dengan galak dan apik. Tapi untuk di hari pertama tidak seperti demikian. Tapi wajar, ini liga. Betul. Liga itu harinya panjang. Ini total satu tim itu kalau nggak salah main 60 match deh. Ya kan 60 match plus nanti final jadi 75. Wow, sangat panjang sekali ya. Banyak gitu. Kalau dulu-dulu nggak sampai 60 gak sih? Ya karena ada super weekend juga kan. Iya. Itu yang membuat ada tim yang gak main. Iya, Terus iya. ada, kalau tim main terus-terusan ya tetap banyak juga. Tapi saat ini rata semuanya. Semua rata, semua kebagian, dan ini justru malah seru. Jadi semakin besar juga kesempatan mereka. Tapi kan masalahnya karena pembagiannya rata nih. Plus ada bonus poin. Itu. Yang membuat sulit gitu. Belum tentu misalkan week pertama mereka bagus, terus mereka bisa konsisten di week kedua. Jadi kalau misalkan memang mau bisa juara atau lolos top 3, mereka harus super konsisten di setiap weeknya. Ya memang sedari tadi Eldoge dan juga Aldi sudah mengatakan ada bonus poin maksimal
satu tim bisa mendapatkan bonus poin itu 80 karena di minggu pertama 20, minggu kedua 20, minggu ketiga 20 plus minggu ketiga juga ada bonus poin dari liga. Tapi itu maksimalnya dan saya rasa sangat sulit untuk satu tim bisa dapat 80 sampai akhir nanti karena kita lihat aja untuk di hari ini memang sangat dini untuk mengatakan hal tersebut. Sangat dinamis apa yang terjadi di PMPL, silih berganti tim-tim yang mendapatkan momentum, bahkan kita belum melihat adanya 2 WWCD di satu hari ini. Mungkin saja bisa terjadi di match ini, tapi kalau dilihat dari trennya dan dilihat dari tim yang lagi panas tiba-tiba match selanjutnya nggak main atau match selanjutnya dia nggak maksimal, trennya kayaknya akan sulit untuk melihat satu tim menguasai atau mendominasi sepanjang PMPL Cijal. Kalau hari ini ya, cuman hari ini ya, kita kalau berkaca dari hari ini. Iya, kalau hari ini dong masih Bonafide nih yang di atas. Betul. Ya kan, masih Bonafide karena Bonafide sendiri yang benar-benar stabil banget kita lihat permainan. Tapi jujur gue nggak expect kalau untuk di hari pertama Bonafide bakal sekonsisten itu. Karena based on mungkin script, mungkin third party turnamen yang gue tonton, Bonafide sempat menunjukkan performance yang tidak stabil, ya kan, bisa gue bilang malah turun performance-nya. Kayak gue cukup kaget gitu ketika gue ngeliat kok persiapan Bonafide seperti ini gitu kan. Tapi ketika di PMPL hari pertama lagi-lagi Bonafide memainkan tempo yang selalu mereka mainkan di PMPL sebelumnya. Ya udah awal-awal gue pasti bakal memberikan poin yang sangat maksimal. Tapi gimana nih pertanyaannya hari-hari berikutnya, week-week berikutnya, maksud saya minggu-minggu berikutnya gitu kan. Jadi kita akan lihat apakah tim baru juga mungkin seperti GPX bisa aja. Tapi dengan sistem yang baru ini menjadi sangat menarik karena tim yang ngegas di awal berarti kalau memang berada di peringkat pertama awal udah dapat 20 tambahan. Itu yang juga membuat minggu pertama itu yang membuat ada tim yang ngegas di awal, ada tim yang kehabisan bensin di akhir. Tapi ngegas di awal aja udah dapat tambahan. Ini jadi fair bisa dikatakan. Ya, make sense dan bukan sense revival ya. Kenapa tiba-tiba ke situ? Enggak, masalah gue make sense SENSE gitu. Maksud gue ya memang semuanya masuk akal gitu loh. Pastinya juga sistem poin dibuat berdasarkan dari banyak sekali grinding gitu kan. Banyak sekali informasi yang mereka kumpulkan. Dan kali ini akan lagi uji coba gitu ibaratnya. Ini kan sistem poin terbaru gak sih? Ya. Memang poinnya sama tapi sistemnya diperbarui dengan bonus poin tersebut dan kita juga akan melihat rotasi demi rotasi yang sudah dibangun oleh tim-tim yang berada di area kanan. Dari Ranger kita ada Victim 365 tadi yang harusnya berada di Milta Power, lalu juga ada Boom. Ya memang kita tahu Boom ini dari season kemarin terus berada di area kanan map E-Ranger. Kita melihat juga ini dia total elim untuk sementara waktu. Fnatic 10, Rosemary 8, Ponbit 8. Fnatic PMPL pertama tapi sudah 10 elimination di 4 match yang dijalani. Oke, ini menarik banget ya kalau kita lihat. Bahkan kayak Rosemary itu kan kayak lagi berusaha nih ngebuktiin kalau misalkan Rosemary juga bisa gitu. Ataupun kayak GPX juga bisa. Dan apakah konsistensi di hari pertama mereka bisa pertahankan di hari-hari berikutnya? Itu dong sih pertanyaan gue. Karena kita inget lah ya dari PMPL season 1, season 2 sampai ke 4 kemarin. Kita berkaca juga. Hari pertama itu bukan akhir dari segalanya gitu. Masih banyak banget yang bisa terjadi. Terlebih ini 60 match. Come on lah, 60 match gitu. Ini banyak banget gitu. Ya masih sangat banyak kesempatannya. Ini adalah sesuatu yang sebenarnya hari pertama ini untuk menjajaki terlebih dahulu Cijal. PDKT dulu, ngeliat-liat dulu, lokit-lokit dulu di manakah lawan-lawannya, kayak apa pola permainannya. Dari tim-tim yang juga kalau kita ngeliat transfer season ini transfer yang cukup banyak pemain-pemain yang silih berganti berdatangan dan juga keluar dari suatu tim. 24 total transfer ya. Ya, total transfer tuh ada 24, jadi cukup banyak. Sama halnya juga dengan peluru yang dikeluarkan dari seorang Kato. Begitu banyak sampai bisa menumbangkan satu player dari zone yang lagi rotasi. Tidak permisi untuk Geek Fam. Ya, kita lihat saat ini pemain-pemain dari zone yang tadi sempat untuk mundur terlebih dahulu datang kembali dengan sebuah setup yang mereka pastinya ingin mendobrak pertahanan dari pemain-pemain defense. Kato bersiap di sana, Banyu mendobrak dan melakukan sebuah tembakan demi tembakan. Tapi Kato lincah sekali dia berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Akhirnya tumbang juga di tangan seorang Linux. Yes, masih belum ada backup nampaknya dari Banyu. Masih menggocek-gocek kembali satu player dari GFM. Nampaknya sudah mulai terdeteksi di depan sana. Kali ini bala bantuan sudah mulai datang juga dari Toms, mendekat kembali, memberikan follow up beserta dengan teman-temannya. Audrey kali ini to the rescue, menembak
ke arah bagian depan, masih mencari kembali di manakah Banyu. Ih, kelihatan, tapi ternyata Banyu berhasil untuk naik ke tangga. Dan Linux pun demikian juga naik ke second floor, tapi Ciluk bakekok, ada tembakan dari luar sana. Kali ini menukar nyawa, terus-menerus terjadi. Katalis masih selamat, dan akhirnya Zone rata sudah di tangan dari Geekfam. Harus dipulangkan seluruh pemain-pemain dari Zone Team yang tadi sempat kita bahas juga bermain dengan cukup baik, beberapa kali mendapatkan momentum di hari ini, namun tiba-tiba pulang semuanya pemain-pemain dari Zone Esport. Kita berpindah menuju ke arah yang berbeda. Ini dia Point Victory 88 sudah bergerak. Yasnaya Poliana di area utara diisi oleh Victim 365 mengambil area bukit, dan pastinya mereka mencoba untuk turun di danau nantinya. Kayaknya ya untuk ngambil pinggiran-pinggirannya, karena itu kan high ground, tapi ada Dewa United di seberang sana. Ada Uni tadi. Iya, ada Uni ya. Tapi kayaknya belum ketahuan juga, dan mungkin dari Uni lebih ke arah mencari informasi terlebih dahulu. Tapi yang pasti untuk Geekfam mereka lagi pesta unboxing dulu ya untuk lootingan-lootingan yang sudah dibawa sama Zone. Zone itu ibarat kurir online. Tadi lewat kan? Betul. Paket. Siap. Mengantarkan lootingan ya menuju ke arah pemain-pemain Geekfam, langsung dicegal begitu saja, dan untungnya tadi bala bantuan dari Toms dan juga Audrey itu datang di waktu yang tepat, membuat pemain Geek bisa membalikan keadaan menuju ke arah Zone. Kita lihat juga saat ini Uni yang tadi belum terspot posisinya mulai ketahuan karena dia juga melakukan tembakan menuju ke arah Victim 365, dan betul saja area danau yang diisi oleh Victim 365. Betul, sudah mulai dibuka ya informasinya dari Uni, memberikan gempuran dari seorang Ciel. Ada sebuah needs yang dilontarkan tapi hanya ada splash damage saja. Kenot dari kejauhan kayaknya lagi berusaha untuk melakukan backup, tapi Uni dengan sangat cerdas langsung saja melakukan disengage karena dia tahu dia sendirian gitu kan. Buat apa juga gue maksain seorang diri di depan sana, dan ternyata EVOS, what? EVOS kayaknya lagi ada usaha untuk nge-retake compound kah? Atau cuma lewat doang nih? Tapi kalau kita lihat awalnya mungkin lewat Cijel. Setelah ada satu knock yang didapatkan oleh EVOS Reborn, mereka terpancing untuk datang ke arah compound dari Geekfam yang baru saja merayakan sebuah paket yang di-unboxing dari Zone Esport. Namun ternyata paket tersebut mungkin saja jatuh di tangan dari EVOS Reborn karena satu persatu pemain-pemain Geekfam sudah tumbang. Iya, sebenarnya banget, karena ada satu entry yang mereka berhasil buka dan membuat EVOS bakal langsung meng-end seluruhnya Geekfam. Kenapa Karma Express terjadi? Memulangkan Zone di peringkat 16, Geekfam pulang di peringkat 15 oleh EVOS Reborn Team yang juga masih terus penasaran di PMPL Spring 2022 ini, karena sejauh ini EVOS juga belum terlalu maksimal dalam bermain, dan kita melihat Circle menuju ke area mana di circle kedua kali ini. Ternyata area utara dari Yasnaya. Betul apa yang diprediksi oleh Victim 365. Mereka paling enak untuk sementara. Untuk sementara waktu ya, mereka dapetin high groundnya, tapi itu kan dia cuma bisa manfaatin cekungan-cekungannya. Tapi memang enak sih buat motong rotasi orang-orang juga, karena semuanya masuk dari bagian selatan, satu pintu masuk yang sama, cukup ramai nampaknya. Masih ada 14 tim yang bertahan, dan kita ngelihat ini ada Dunia Games juga yang sudah mulai membangun rotasinya. Mereka masuk dari DG dari mana ya tadi? Dunia Games. Kalau kita lihat dari area mereka harusnya Pochinki yang diisi oleh pemain-pemain Dunia Games saat bermain di Irangel. Saat ini kita melihat juga point of view dari pemain Bigetron Red Alliance, Yasnaya. Nampaknya yang menjadi pilihan mereka untuk touchdown terlebih dahulu, checkpoint yang sudah diisi. Tapi peluru-peluru panas dari Genfos nampaknya mencoba untuk mendapatkan satu knock menuju ke area dari Bigetron Red Alliance. Ini sih, Yasnaya nih harusnya harganya naik nih rumahnya. Biasanya semuanya bakal nempatin pinggiran Yasnaya, dan pasti ada beberapa tim yang ngambil di bagian open fieldnya, karena mereka tahu nanti kalau misalkan circle-nya bouncing keluar itu bakal susah banget untuk bisa cari jalur evakuasi dari Yasnaya. Tapi Genfos mencoba peruntungannya untuk men-take down pemain Bigetron Red Alliance. Justru dia yang low HP, tapi kali ini Cielah yang mendapatkan Kenan. Bukan Bigetron, bukan Ion. Bukan Ion, bukan Bigetron. Ternyata orang lain ya, yang tidak diduga-duga dari kejauhan. Tapi kali ini dari Liquid lagi berupaya juga untuk mempertahankan rumah yang sudah sedari tadi mereka miliki nih, Sanskuy. Sedang bergerak kali ini Voin, tidak terlalu lama mereka berdiam diri di area ini menuju ke arah yang berbeda, menyembunyikan kendaraannya terlebih dahulu. Dan kalau kita lihat Tensky lah yang dikirim untuk menjaga pemain terakhir yang akan lewat, dan Tensky terus diberikan peluru-peluru panas oleh Bigetron Red Alliance menuju ke dalam compound dan berhasil touchdown. Ya, dan mereka pun pindah rumah, nggak mau bertahan di tempat yang sama, nggak mau sharing rumah, nggak mau sharing kos-kosan juga. Tapi Kean
terus memberikan sebuah pressuring fire ke arah Void, tapping sedikit dilakukan juga biasalah ya untuk memberitahu kalau misalkan di depan sana juga ada orang. Dan kali ini dari bagian open field enak banget sebenarnya buat Kean untuk bisa mendapatkan, tapi Rosemary dari kejauhan bisa mendapatkan seorang Evil Red Face menggunakan SLR. Sangat luar biasa apa yang ditunjukkan oleh Rosemary, membuat Redface sulit untuk diselamatkan. Bahkan Redface untuk sementara waktu masih berada di area luar dari circle-nya. Kita melihat juga Batman ditangkap oleh seorang bosku. Redface menjadi confirm elimination untuk GPX. Dan kita lihat juga Flippy kali ini terlibat. Close combat, ada jumpsuit yang dilakukan. Flippy tumbang, ada Ramones membantu Flippy bosku berada di depan sana. Ramones turun gunung dia, ngacir dengan sebuah baginya. Belum ada tembakan, baginya terbang, ngepot juga baginya. Dan kita lihat masih bisa selamat. Ya, karena Ramones nggak mau mengambil resiko yang besar untuk langsung melakukan fight ke arah depan. Dan pada akhirnya Boom berhasil untuk mengamankan beberapa elimination point, berhasil diamankan juga. Dan lagi-lagi mereka harus kehilangan Ken di awal-awal permainan. Ya, 2 Irangel, 2 kali Ken harus pulang dengan cepat. Kita saksikan juga saat ini yang sedang bergerak adalah Ramones. Keluar dari Boom, masuk ke pertahanan dari Alter Ego Climax. Untungnya nggak dilanjutin perjalanan tersebut. Sadar kayaknya ya. Sadar kayaknya. Itu kayaknya ada orang deh, stop dulu ya kan. Kalau misalkan dia langsung ngelengos gitu aja, ya udah jadi kurir online lagi dong. Ya, banyak kurir online yang Iya kan? terjadi di match kali ini karena banyak jegalan demi jegalan dari rotasi-rotasi player yang terjadi di match terakhir untuk di hari ini. Granat sudah dilemparkan dan kalau kita lihat tumbang dengan cepat seorang Genfos, namun ternyata granatnya masih ada jarak sehingga Luxy selamat di situ. Luxy selamat tapi Genfos tidak selamat. Dan pada akhirnya Ion juga harus kehilangan satu player. Kita bisa lihat ini udah mulai banyak yang pincang lah ya. Tapi top 3-nya, lihat top 3-nya masih 4 orang. GPX, Alter Ego, Bonafide. Ya, masih sangat stabil. Kita ingat yang terakhir mendapatkan WWCD di Irangel atau Irangel yang pertama tadi adalah GPX. Bisa saja mereka mengulangi hal tersebut karena kalau kita lihat juga kali ini fight yang terjadi ternyata melibatkan dunia game berhadapan dengan Aura. Tembakan demi tembakan terus dilontarkan. Banyak sekali UMP yang digunakan. M4 pun saat ini ada di tangan dari seorang Flyboy menumbangkan satu pemain Aura. Itu dia Starboy yang pastinya akan menjadi confirm elimination. Yes, langsung di confirm eliminationnya. Tapi kita lihat Aura yang lain berada di kejauhan dan kayaknya dari DG berhasil untuk mendapatkan satu rumah tersebut. Dan sementara juga kita ngeliat dari Alter Ego ada upaya untuk menjegal pergerakan rotasi dari Boom, karena sebelumnya kita lihat rotasi dari Boom begitu kosong. Dan ternyata Boom memilih untuk touchdown dulu atau mereka terjegal. Tapi ternyata Bigatron Red Alias what? Dibegal? Tiba-tiba hilang semua pemain dari Bigatron Red Alias di tangan Ion Esports. Setelah memulangkan satu pemain dari Ion yaitu Genfos, tiba-tiba balasannya sangat sakit sekali karena rata semua dipulangkan seluruhnya oleh Ion Esports. Karmanya cepat terjadi. Ini dia Bang Jamal makan gulali, lu jual gua beli. Cakep. Emang ini Karma Express terjadi di mana-mana. Ini wrangle-nya kayaknya agak huru-hara ya. Lebih ke arah rotasi, tabrak, di-cut, begitu aja. Fight-nya terus-menerus seperti itu. Dan nampaknya dari Lizard pun udah mulai menyadari keberadaan dari Uni. Di depan sana sudah ada kokangan granat yang bakal dilontarkan menuju ke arah Uni. Dan Uni pun berhasil untuk tarik mundur. Masih ada obstacle juga yang bisa menghalangi, tapi nampaknya tidak untuk KF. Karena KF dari arah yang berbeda juga terculik nih Spanskui. Ya, kita lihat sedari tadi Uni kayak main sendirian dia karena nggak ada backupnya. Dia menghadapi pemain-pemain dari Void, lalu pemain-pemain dari Victim maksud saya, lalu menghadapi pemain-pemain dari EVOS juga. Tidak ada yang membantu Uni untuk datang ke area ini, cukup jauh jaraknya. Mungkin mencoba untuk membackup dari kejauhan, tapi Uni butuh teman di situ. Uni butuh teman, tapi teman-temannya tuh jauh gitu kan. Dan mungkin itu strategi dari Dewa United, kita nggak tahu seperti apa strategi mereka. Tapi sementara waktu ini kita melihat juga dari Alter Ego terus-menerus digempur oleh GPX. Dari bagian bibir zonanya, memberikan sebuah tekanan yang luar biasa dahsyat. Mobilnya meledak juga, hanya bisa memanfaatkan wall smoke yang ada through the smoke. GPX bisa mendapatkan satu player potato. Sangat luar biasa apa yang ditunjukkan oleh GPX tadi. Kita melihat di Elimination Feed, Alter Ego Climax baru saja mendapatkan knock menuju ke arah EVOS Reborn. Tapi balasannya datang tidak dari EVOS Reborn, justru dari tim yang berbeda, GPX Team. Yang tadi mendapatkan WWCD di Irangel. Mungkin saja kesuksesan tersebut bisa mereka ulangi karena saat ini mereka sudah mengumpulkan 4 elimination. Bahkan terus ingin menambah elimination demi elimination. Alter Ego Climax juga sudah merasakan ketajaman aim power dari GPX untuk saat ini. Aduh, zonanya ke atas lagi.
Di prank, EVOS dapetin zona, Dewa United dapetin zona, tapi Alter Ego dapetin utaranya. Dan ini akan menjadi hal yang menarik juga karena Lizer dari bagian atas high ground bisa mendapatkan seorang Steve Boy. 5 elimination sudah dikantongin. Sementara dari GPX itu ngotot banget, dia ngotot banget buat ngejegal Alter Ego. Bahkan dari outer circle, Rosemary dengan SLR-nya dia masih berupaya untuk membuktikan ketajamannya, tapi Heads the Public bakal melakukan kelas di depan sana, tembakan bertubi-tubi tidak berhasil. Dunia Games berhasil mendapatkan sebuah cekungan yang sangat enak. Ya, sangat nyaman apa yang didapatkan oleh Dunia Games untuk sementara waktu. Tinggal mereka harus waspada karena EVOS lah yang bisa melihat cekungan dari Dunia Games tersebut. GPX mencoba untuk terus mendorong Alter Ego Limax agar mereka lebih dalam lagi dari circle-nya karena memang GPX dipaksa untuk maju. Circle-nya berada di pertahanan dari Alter Ego Limax. Nah, ini yang menarik, GPX maunya masuk dari pintunya si Alter Ego. Ya. Dia nggak mau cari jalur lain, dia cuma mau gue mau nguasain area utara, gue harus ngeratain Alter Ego. Dan bahkan dari tadi mau ada smoke, mau ada obstacle, terus menerus digempur. Dan kali ini ternyata dari Aura pun bertemu kembali dengan Dunia Games ronde keduanya. Kita lihat juga kembali menuju fight antara Alter Ego bersama dengan GPX. Terus memberikan granat, banyak sekali lontaran-lontaran granat. Akhirnya satu knock penting didapatkan oleh seorang Rosemary menuju pemain-pemain dari Alter Ego Limax, tapi balasan granatnya sakit membuat Rosemary pun tumbang. Tadi satu granat tersebut membuat Aura atau Alter Ego maksud saya memiliki space lagi untuk bisa dapat knock selanjutnya. Nah, itu dia, ada timing yang bisa dimanfaatkan dan bahkan langsung di secure eliminationnya. Rosemary nampaknya masih bisa di revive, namun Alter Ego nggak banyak obstacle yang bisa dimainkan, hanya ada smoke saja. Berapa lama smoke itu bisa bertahan? Tuker-tukeran granat terus-menerus terjadi, tapi Matoy masih berupaya untuk mencari di manakah letak dari Fnatic, masih belum ketahuan Sanskui. Ada Fnatic, ada Super Una, dua pemain dengan aim power yang sangat luar biasa. Victim tumbang tadi peringkat ke-11. Kita melihat dan melakukan Chronic, langsung terkena satu peluru panas headshot tadi menuju ke arah dirinya. Matoy mendapatkan elimination lagi. Saat ini 6 elimination sudah dikumpulkan oleh GPX Cigel. Anti pecah. Akhirnya anti pecah, masih lengkap dengan 4 player lagi. Terus menerus, begitu ada yang knock, di revive kembali. Begitu hebat chemistry dari keempat player ini. Bahkan pintu masuk yang mereka inginkan kali ini sudah di depan mata karena Alter Ego playernya rontok terus menerus satu persatu. Dan Alter Egonya dipulangkan karena ada Aura yang menembak dari kejauhan. Bahkan Bonafide kali ini bertemu kembali dengan Nerpeko. Ternyata Nerpeko salah timing untuk mengganti senjata, sayang sekali. Dan bakal ada follow up terus menerus dari Bonafide yang lain, Saskui. Sebuah jiggle lumba-lumba yang ditunjukkan oleh Nerpeko gagal untuk dia mencoba mendobrak pertahanan dari Bonafide, namun Mort datang sebagai pahlawan membantu Nerpeko, membantu pemain-pemain RRQ Ryu yang sudah tersungkur ke arah tanah. Satu pemain ini akankah bisa untuk melakukan revive? Namun ternyata tidak, sisa 2 yang terakhir dari RRQ Ryu. Yap, tapi ini adalah 2 tiki taka, Mort dan juga Asa. Seperti yang kita tahu, mereka cukup kuat untuk melakukan close combat dan bahkan kali ini mereka akan berupaya untuk melakukan push ke arah Cheetah. Bahkan ada reset armor nampaknya yang bakal dilakukan oleh seorang Mort. Di depan sana sudah airdrop juga dan Bonafide ternyata dipulangkan seutuhnya. Wow, sangat disayangkan Bonafide. Pemain-pemain mereka sangat stabil sejauh ini, namun tidak untuk match yang terakhir. Dewa United justru mendapatkan 5 elimination untuk match yang kelima. Mendapatkan sebuah momentum saat Dewa United memiliki circle tadi, tapi Aura, Hans for You terus digempur. Meledak kendaraannya justru menjadikan keuntungan tersendiri untuk Hans for You. Jadi ini ya, forting ya. Ya. Jadi forting, tapi masalahnya gimana caranya bisa bergerak? Itu open field, Sans. Itu open field banget. Ini kalau misalkan Nggak jadi untung. Nggak jadi untung. Itu kalau dia mau gerak dia butuh vehicle. Makanya dari tadi dia nggak bikin fortingan. Dan pada akhirnya circle-nya sudah mulai mengecil kembali ya. Kita melihat pada Kraibu pun dipulangkan juga. Mort, ya ampun, ketangkep di depan sana lagi melakukan rotasi terlalu terbuka nampaknya. Dan kali ini Hans for You tidak punya vehicle. Zonanya udah mulai bergerak. Apa yang harus dilakukan? Tapi Hans for You selamat. Sangat di luar dugaan, Hans for You bisa keluar dari kendaraannya setelah digempur berulang kali karena pemain-pemain dari GPX yang tadi menembak ke arah Hans for You sudah memalingkan pandangannya. Nggak ke Hans for You lagi. Mereka mencoba naik ke area yang berbeda karena GPX punya PR juga untuk masuk ke arah circle. Yang masih terus berada di dalam circle adalah EVOS Reborn. Oke, berarti objektif dari GPX adalah gimana caranya dia bisa fokus ke dalam zona. Tapi mungkin dari Voin ini bisa menjadi batu jegalan juga dari bagian selatan. Bahkan seorang Jaden masih bisa mendapatkan seorang Flyboy, tapi karena membuka tembakan Matoy pada akhirnya langsung fokus ke arah Jaden. Hans for You seorang diri masih bisa melakukan fight juga di depan sana. Seorang Matoy didapatkan, bahkan langsung confirm elimination. Hans for You mungkin sudah tidak bisa melakukan revive terhadap seorang Jaden, tapi ini bahaya banget. Karena kita lihat di depan sana EVOS juga udah mulai siap, tapi Microfox tertangkap, sayang sekali. Voin berhasil merebut
nampaknya. Ini dia Voin, tim yang sudah merombak berulang kali timnya, tapi dengan backbone yang sama. Devs2K akhirnya mendapatkan momentum lagi. Hunt for You, sebuah kesalahan fatal dilakukan oleh GPX, memalingkan pandangan menuju Hunt for You, membuat Hunt for You punya space untuk bisa masuk ke dalam circle-nya. Akhirnya ketahuan di mana posisi dari seorang Hunt for You, terkena Blue Zone juga. Akan dipulangkan sesaat lagi, tapi Hunt for You menolak untuk menyerah dan akhirnya menyerah di tangan Lyzerk. Gila, ternyata malah EVOS yang dapetin Hunt for You. Ini epic banget untuk di akhir circle-nya. Karena semuanya pincang, gak ada yang lengkap. 1, 1, 2, 2. Dan kali ini dari Ranci menembak ke arah bagian depan. Masih ada clutch yang bisa dilakukan, tapi Ranci dengan sangat sabar di bagian lower ground menunggu timing momentum. Dia membiarkan Flyboy bergerak bebas, menembak ke arah depan supaya Ranci bisa melakukan healing Sanskui. Masih kita lihat saat ini Lyzerk berada di dekat dari pemain-pemain tim yang berwarna ungu, berada di dekat GPX, dan dua-duanya masuk ke dalam circle sedang melakukan proning di sana. Yang harus bergerak cukup jauh adalah pemain dari Dunia Games. Tapi untuk sementara waktu Dunia Games lah yang paling banyak jumlah playernya. Tapi susah masuk ke dalam zonanya. Ya, Susah banget karena penjegalannya ada 2 lapis. Ada Lyzerk, ada GPX juga. Sementara waktu Bilot enak nih ya, karena Lyzerk kayaknya cukup fokus juga dengan DG dan Voin. Tapi Alpha kali ini lebih membiarkan Dunia Games bergerak bebas, dan pintarnya dari Dunia Games dia masuk dari bagian lower ground kanan. ya Dunia Games mencoba untuk datang ke pertahanan dari seorang Lyzerk. 1 knock didapatkan, mencoba untuk mencari yang kedua, akan berhasil dan berhasil. Buaya nyari kutu, kalau bisa 2 kenapa harus 1? Clutch penting dilakukan oleh seorang Lyzerk, hero dari EVOS Reborn. Inilah pembuktian dari seorang Lyzerk, 5 elimination dikantongin. Sebuah weapon Groza cukup menyakitkan, dan mungkin ini adalah kunci kemenangan EVOS, ataupun mungkin kunci kemenangan Void, ataupun mungkin kunci kemenangan GPX, karena ini adalah 1 lawan 1 lawan 1. Sangat seru sekali ending dari match terakhir kita untuk hari ini. GPX mereka mencoba untuk mengulangi kesuksesan di E-Rangel yang pertama dengan 2 WWCD di 2 E-Rangel yang berbeda di hari ini. EVOS mencoba membungkam semua pertanyaan saat mereka tiba-tiba tusun di match yang pertama. Hashtag 16. Ini adalah momentum yang dibutuhkan EVOS untuk kembali bangkit dari keterpurukan. Tapi ini juga momentum yang dibutuhkan oleh Voin untuk mereka akhirnya keluar dari bayang-bayang tim mediocre. Nah, ini pertanyaan gue, akankah Voin menjadi Voin atau Udin? EVOS akan EVOS Roar atau EVOS Meong? GPX apa ya? Pecah atau anti pecah? Ah, itu dia. Kita akan lihat Ya. sebentar lagi, karena ini gue yakin ini kayak, anggaplah ini kayak mode solo ya. Tuh. Ini kayak lagi solo. Jadi mau gak mau mereka bakal nungguin zonanya bergerak dulu. Ketika zonanya udah mulai reveal, baru mereka tahu nih apakah gue harus maju atau gue stay. Kalau dari segi modal senjata, Lyzerk berada di atas dari 2 pemain lain karena Groza betul. yang ada di tangan dari Lyzerk. Terbukti tadi Groza tersebut sudah memakan 2 pemain dari Dunia Games. Tapi yang menjadi pertanyaan, circle baru saja akan saya bahas. Circle-nya kali ini ternyata tidak menuju ke siapapun, menuju ke Voin. Karena Voin harus bergerak juga ternyata, nggak menuju ke siapapun. Jadi semuanya harus gerak Ya, harus proning. Semua harus gerak, dan ini Lyzerk memang sih, gue setuju sama Sanskui. Groza iya di tangan, helm level 3, armor level 3. Untuk close combat modalnya paling besar di Lyzerk. Ya. Tadi kalau misalkan kita lihat dari Voin, armornya level 2. Senjatanya pun memang nggak sesakit senjata airdrop weapon, udah pasti ya. Kenapa turun dari airdrop? Karena memang dari damage-nya pun lebih besar. Bilot nih yang gue belum tahu. Boleh kali unboxing ininya? Apa? Dari senjatanya ya. Review senjata, cek. Berapa harga senjata lu? Iya sih. Kayak nanya outfit. Tapi kita lihat juga saat ini Bilot mengokang sebuah utility. Kita belum tahu utility apa yang sedang dikokang. Mungkin saja itu sebuah granat meledak di sana. Betul saja, granat pertama sudah dilontarkan Bilot. Mode puskonku sedang terjadi di match kali ini. Mode Victor. Mode Victor sedang Yeah. terjadi juga. Tapi ini kayak orang nge-push konku sih emang. Ya, Itulah karena PUBG Mobile sekarang lagi season baru. jadi pada nge-push konku. Nge-push konku. Oke, tapi Lyzerk kayak ngelihat itu ada yang lagi jadi sayur kol. Alpha harusnya udah mulai kedeteksi. Cuman itu gue nggak tahu apakah ada lower ground tipis atau enggak yang bisa dimanfaatkan. Tapi Lyzerk keluar dari batu. Alpha sudah tahu di mana, tapi Bilot punya sebuah nades dilempar. Enggak kena. Masih ada jarak masih ada ternyata. Masih ada jarak antara granat Bilot menuju ke Lyzerk. Tapi lagi-lagi dari segi modal, HP Lyzerk lebih banyak daripada Alpha, daripada Bilot.
ini gemes banget. Kalau misalkan cewek-cewek tuh ini tuh gemes banget gitu kan kalau cewek ya. Ini dia circle ke-8. Sesaat lagi akan membentuk circle 9 dan ini adalah circle terakhir. Lyzak terlalu percaya diri nampaknya. Bangkit dia, Roning lagi. Tapi membuka posisinya pasti karena ada suara yang ditimbulkan oleh Lyzak. Pemain yang tidak bisa diem. Tapi bisa jadi itu adalah bait movement untuk lawannya, Ya. supaya lawannya yang bergerak. Tapi nampaknya dari Alpha begitu tenang, Bilot pun begitu tenang. Betul sekali. Mereka semua tidak ada yang terpancing dengan gerakan dari Lyzak. Terlalu berisik sedari tadi Lyzak. Tapi pada akhirnya Lyzak bangkit mendapatkan satu pemain dari Void. Bilot juga bangkit di sana mencoba untuk mencari keuntungan terbesar dari fight yang terjadi, tapi Bilot kehilangan momentum. Bilot bangkit di sana melakukan sebuah tembakan dan Lyzak akhirnya mendapatkan sebuah winner chicken dinner. Microboy pernah berkata, Reng Sidoarjo tuku tauco. Cakep.